Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3. Saya sendiri Siti Noviana Farsi, teman saya Siti Sarah dan Sultana Rama Balkis. Judul kelompok kita Dimensi Budaya dan Budaya Perusahaan. Rumusan masalah 1. Apa itu budaya perusahaan? 2. Tipe-tipe mengenai budaya perusahaan. 3. Definisi budaya perusahaan. 4. Manfaat dan peranan budaya perusahaan. 5. Cara menerapkan budaya perusahaan. 6. Hubungan etika dalam budaya perusahaan. Budaya perusahaan. Menurut Agus Arijanto, budaya perusahaan dapat dikatakan sebagai kombinasi ide, adat istiadat, praktik tradisional, nilai perusahaan, dan arti bersama yang membantu mendefinisikan perilaku norma bagi setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan. Menurut Robin, pada tahun 96 memberi pengertian budaya organisasi antara lain: A. Nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi. B. Falsafah yang menuntun kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggan. C. Cara pekerjaan yang dilakukan sebuah perusahaan. D. Asumsi dan kepercayaan dasar yang terdapat di antara organisasi lain. Selanjutnya, dimensi-dimensi budaya perusahaan. Menurut Lutan tahun 1998 menyebutkan bahwa sejumlah karakteristik yang lebih penting dari budaya organisasi adalah aturan-aturan perilaku, norma, nilai-nilai dominan, filosofi, peraturan-peraturan, dan iklim organisasi. Peranan budaya perusahaan. Dalam hidupnya, manusia dipengaruhi oleh budaya di mana dia berada, seperti nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku sosial masyarakat, yang kemudian menghasilkan budaya sosial atau budaya masyarakat. Hal yang sama juga akan terjadi bagi para anggota organisasi. Dengan segala nilai keyakinan dan perilakunya dalam organisasi yang kemudian menciptakan budaya organisasi. Manfaat budaya perusahaan. Menurut Sutanto tahun 2002, yang diperoleh apabila budaya perusahaan itu dipahami dan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama ada bagi perusahaan. Bagi perusahaan, salah satu unsur yang dapat menekan turnover karyawan ini dapat dicapai karena budaya perusahaan mendorong sumber daya manusia memutuskan untuk berkembang bersama perusahaan. Yang kedua, bagi sumber daya manusia, memberikan arah atau pedoman berperilaku di dalam perusahaan. Dalam hal ini, sumber daya manusia tidak dapat semena-mena bertindak atau berperilaku sekehendak hati, melainkan harus menyesuaikan diri dengan siapa dan di mana dia berada. Cara karyawan menerapkan budaya perusahaan. Proses transformasi budaya oleh karyawan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, cerita-cerita mengenai bagaimana kerasnya perjuangan pendiri organisasi di dalam memulai usaha, sehingga kemudian menjadi maju seperti sekarang, merupakan hal yang baik untuk disebarluaskan. Bagaimana sejarah pasang surut perusahaan dan bagaimana perusahaan mengatasi dalam situasi tak menentu merupakan kisah yang dapat mendorong dan memotivasi karyawan untuk bekerja keras jika mereka mau memahaminya. Yang kedua, ritual atau upacara-upacara. Semua masyarakat memiliki corak ritual sendiri-sendiri. Di dalam perusahaan, tidak jarang ditemui acara-acara ritual yang sudah mengakar dan menjadi bagian hidup perusahaan, sehingga dipelihara keberadaannya. Yang ketiga, simbol-simbol material, simbol atau lambang-lambang material seperti pakaian seragam, ruang kantor, dan lain-lain. Atribut fisik yang dapat diamati merupakan unsur penting budaya organisasi yang harus diperhatikan, sebab dengan simbol-simbol itulah dapat dengan cepat diidentifikasi bagaimana nilai, keyakinan, norma, dan berbagai hal lain untuk menjadi milik bersama dan dipatuhi anggota organisasi. Ada beberapa faktor yang memungkinkan terciptanya iklim etika dalam sebuah perusahaan, yaitu yang pertama, terciptanya budaya perusahaan secara baik. Yang kedua, terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya. Yang ketiga, terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai. Yang keempat, faktor kepentingan sendiri. Yang kelima, faktor keuntungan perusahaan. Yang keenam, faktor pelaksanaan efisiensi. Dan yang terakhir, faktor kepentingan kelompok. Hubungan etika dalam mempelajari budaya perusahaan. Etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar atau salah, baik atau buruk. Dalam kerangka konsep etika bisnis, terdapat berbagai pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja, dan etika perorangan yang menyangkut hubungan-hubungan
hubungan sosial antar perusahaan, karyawan, dan lingkungannya. Kesimpulan, berdasarkan materi yang telah kami kemukakan, dapat kami simpulkan bahwasannya budaya perusahaan sangat penting perannya dalam mendukung terciptanya suatu organisasi atau perusahaan yang efektif. Secara lebih spesifik, budaya perusahaan dapat berperan dalam menciptakan jati diri, mengembangkan keikutsertaan pribadi dengan perusahaan, dan menyajikan pedoman perilaku kerja bagi karyawan. Budaya perusahaan tidak muncul dengan sendirinya di kalangan anggota organisasi, tetapi perlu dibentuk dan dipelajari. Karena pada dasarnya, budaya perusahaan adalah sekumpulan nilai dan pola perilaku yang dipelajari, dimiliki bersama oleh semua anggota organisasi dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun beberapa saran yang dapat kami sampaikan adalah seorang pimpinan harus mengetahui semua hal yang menyangkut tentang organisasi, baik secara individu maupun kelompok, karena diharapkan terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya. Perusahaan dan karyawan sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya. Terbentuk manajemen hubungan pimpinan dan pegawai maupun pegawai antar pegawai. Etika pengorangan mengatur hubungan antar karyawan, faktor utama yang menjadi iklim etika dalam sebuah perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.